Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPU Kota Palopo bersama saya Jihan, dan kali ini kita dibersamai oleh dua narasumber kita dari tokoh pemuda Kota Palopo. Nah, sahabat pemilih, sebelum kita melanjutkan podcast kita kali ini, ada baiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Apa kabar hari ini? Siap. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik, silakan memperkenalkan diri. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palopo atas nama Ardi Reski. Saya sendiri atas nama Muhammad Ilham selaku Ketua Cabang PMII Kota Palopo. Baik, sahabat pemilih, setelah kita berkenalan singkat dengan narasumber kita langsung saja ya pada topik kita pada hari ini, yaitu mewujudkan demokrasi partisipatif bersama generasi muda. Baik sahabat pemilih, saya akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Kita mulai dulu dari adik Ilham, boleh? Boleh. Baik, bagaimana Anda melihat peran generasi muda dalam dinamika demokrasi modern, terutama pada proses pemilu? Baik, terima kasih. Jadi pertama yang saya mau sampaikan adalah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KPU Kota Palopo karena telah mengundang kami dalam podcast kali ini. Dari pertanyaan tadi, yang pertama adalah kalau melihat peran generasi muda dalam menyimak demokrasi modern ini, yang pertama, generasi muda itu selaku kekuatan demografi yang hari ini kita melihat skala besar bahwa peran muda itu mencapai 55% dalam setiap tahap pemilihan. Itu. Yang kedua, generasi muda juga berperan sebagai agen perubahan dan bisa membuat demokrasi ini lebih dinamis, seperti kita melihat di situasi sekarang kita di Kota Palopo ini. Dalam artian kita sebagai generasi muda ini harus banyak mengambil peran, seperti kita harus membuat yang namanya memperkuat literasi politik. Yang kedua, kita harus memperkuat yang namanya ikut serta dalam partisipasi pemilih. Kemudian yang ketiga, peran pemuda dalam melihat demokrasi modern hari ini itu banyak sebenarnya. Cuman kita kan hari ini kalau kita lihat pemuda, sederhananya begini, kalau pemuda hari ini mampu untuk mewujudkan demokrasi yang baik, maka yakin dan percaya amanah Undang-Undang Dasar kita bahwa kembali dari para rakyat, dan untuk rakyat. Nah itu. Nah sehingga apa yang saya sampaikan ini apa yang saya lihat di lapangan. Karena kenapa? Kalau kami melihat peran pemuda hari ini itu sangat besar tanggung jawabnya dan sangat krusial itu dan signifikan. Karena kenapa? Karena pemuda lebih banyak ikut serta dalam mewujudkan pesta demokrasi khususnya kita di Kota Palopo ini. Mungkin begitu. Jika menurut adik Dekal bagaimana? Baik, mungkin kalau dari segi partisipatif kita melihat bahwa pada Kota Palopo ini di beberapa pekan lalu kita melalui proses pemilu maupun pilkada, tentu pemilih pemula juga menjadi satu variabel penting dalam proses demokrasi yang ada di Kota Palopo. Nah, ketika bicara tentang partisipatifnya, mungkin kita perlu melihat bagaimana kemudian kita membangun satu narasi yang lebih satu langkah lebih maju. Saya anggap bahwa menjadi satu bentuk penopang ini banyak pendidikan yang harus disampaikan kepada calon-calon pemilih baru ini. Kenapa seperti itu? Pemilih-pemilih baru maupun pemilih pemula yang diperhadapkan oleh dinamika pemilihan, tentu wacana di beberapa bagian mereka itu ada beberapa macam yang kemudian menjadi informasi. Hanya saja di beberapa kondisi Kota Palopo yang mereka dapatkan mungkin tidak terlepas dari informasi baik buruknya satu bentuk proses dalam hal ini, apa yang kemudian yang menjadi niatan mereka sampai pada
ruang TPS ini untuk melakukan satu bentuk pencoblosan pada hari itu. Nah, sehingga saya melihat di pekan lalu pada saat pilkada maupun pemilu, di pemilih-pemilih pemula ini, di anak-anak muda ini, dia melihat bahwa sebagian partisipasi pemilih itu didorong oleh adanya money politik. Sehingga yang menjadi PR kita, PR KPU Kota Palopo adalah bagaimana kemudian memberikan variabel konkret, memberikan satu pemahaman pendidikan khusus bahwa partisipasi pemilu maupun pilkada dibangun atas dasar pemilih pemula ini, tentu niatannya bukan karena niatan didorong oleh adanya indikator-indikator yang tidak baik itu sehingga dia berangkat ke satu proses tahapan pilkada. Akan tetapi memang pada dasarnya mereka harus diberikan pemahaman bahwa hadirnya mereka dalam satu bentuk proses demokrasi merupakan tonggak utama dalam menentukan pemimpin yang kemudian menjadi kepala daerah, menjadi anggota DPR. Dan disitulah fungsinya kemudian memperlihatkan bahwa tanpa tangan-tangan mereka, kita bisa melihat bahwa bobroknya demokrasi itu tergantung bagaimana tangan-tangan si partisipatif ini. Sehingga yang melakukan partisipasi dalam bentukan-bentukan pilkada maupun pemilu ini tentu membutuhkan, ya kembali lagi bahwa pendidikan-pendidikan khusus itu perlu ada disampaikan kepada mereka-mereka bahwa sangat penting lah membangun struktur demokrasi yang baik dan positif di Kota Palopo ini. Kira-kira seperti itu, Ibu. Pertanyaan kedua ini saya tujukan kepada adik Ilham ya. Baik, menurut Anda tantangan utama apa yang menghambat keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan kepemiluan? Ya, baik. Nah, ini kayaknya pertanyaan yang menarik. Bicara soal tantangan. Jadi memang yang namanya kita pesta demokrasi atau politik itu pasti ada tantangan. Kalau saya melihat tantangan hari ini, itu sederhananya adalah ada di trust publik, di kepercayaan publik. Kenapa? Karena sejatinya politik kita hari ini itu hanya secara tekstual, tapi tidak secara kontekstual. Nah, faktanya imbasnya adalah ke masyarakat dan generasi muda yang mengakibatkan banyaknya orang yang golput karena tidak sesuai fakta. Itu karena secara politik, secara arti, secara narasi itu bagus, tapi pada faktanya hari ini kita melihat ada yang melenceng sedikit itu kalau kita bicara soal politik. Nah, kemudian tantangan yang kedua adanya apatisme dan misinformasi atau berita hoax. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena memang sekarang itu kurangnya melek digital dan kurangnya edukasi pendidikan politik, kemudian edukasi soal pemanfaatan media sosial terkait dengan demokrasi. Nah, sehingga imbasnya hari ini banyak generasi muda yang apatis, banyak generasi muda yang misinformasi, dan banyak generasi muda atau masyarakat dalam hal ini rakyat yang terjebak dalam media sosial yang beritanya hoax. Nah, sehingga ini menjadi bias di lingkungan masyarakat. Nah, sehingga tantangannya adalah kita harus memperkuat literasi politik kita dan pembacaan suasana demokrasi yang sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, bicara soal tantangan itu, ini menjadi tugas kita semua sebagai peran kita generasi muda yang bisa memanfaatkan waktu ini untuk membangun psikologi rakyat atau psikologi masyarakat bahwa ayo kita bersama-sama untuk wujudkan demokrasi yang sesuai dengan tujuannya. Itu. Yang terakhir bagi saya, kalau kita melihat tantangan hari ini, itu masih banyak orang yang itu tadi kita kembali lagi ke trust publik, kepercayaan publik kepada si para calon-calon yang ingin mencalonkan, misal dari segi anggota legislatif, bupati lah, gubernur, bahkan presiden. Artinya secara proses kampanye misalnya mereka sudah meneriakkan bahwa kita akan kembali ke rakyat misalnya. Namun pada faktanya kan hari ini masih ada para calon itu yang tidak sesuai dengan ungkapan dan fakta di lapangan. Nah, sehingga tantangannya itu menjadikan generasi muda dan
sebagian masyarakat itu masih apatis dengan demokrasi kita sampai hari ini. Mungkin begitu, Ibu. Menurut adik Dekal ini, seperti pertanyaan yang tadi ya, tantangan utama apa yang menghambat keterlibatan generasi muda dalam proses politik dan kepemiluan? Kalau merujuk pada hal yang sifatnya tantangan, apalagi pada tingkatan kepemudaan, mungkin kita selaku pemuda dan juga KPU sebagai fasilitator dalam pemenuhan hak politik, tantangan mungkin lebih kepada memperlihatkan bagaimana kemudian apa yang menjadi tujuan generasi muda itu, tujuan para pemuda ini, seberapa penting dia menjadi partisipatif terhadap pemilu maupun pilkada. Nah, di Kota Palopo yang kemudian kita kenal sebagai sentrum politik dari Luraya ini, mungkin seperti sebagian yang disampaikan oleh Ilham tadi, bahwa melek politik, melek digital sangat dibutuhkan. Yang pertama. Yang kedua, secara edukasi KPU Palopo melakukan hal-hal yang sifatnya edukasinya ini mungkin diperlebar lagi, karena di beberapa kecamatan Kota Palopo ini kan ada yang pelosok dan lain-lain. Sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana informasi terkait dinamika politik maupun dinamika tahapan pilkada, pemilu dan lain-lain ini betul-betul secara menyeluruh itu tersampaikan di kalangan pemuda. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan adalah yang acap kali muncul, kenapa pemuda ini golput dan lain-lain, yaitu karena mereka dalam melihat satu fenomena pilkada, pemilu, tanda kutip bahwa selalu ada money politik di dalam, sehingga yang menjadi ketertarikan dan ketidaktertarikan terhadap sesuatu itu berangkatnya dari situ. Nah, sehingga yang menjadi PR kita adalah bagaimana kemudian membangun partisipatif ini betul-betul melalui pendidikan-pendidikan yang sifatnya khusus. Khusus yang saya maksud adalah pendidikan, entah itu sosialisasi, tapi sosialisasinya bukan dibangun dalam bentuk setelah sosialisasi di sekolah, di warkop, sehari, itu dianggap clear. Nah, saya anggap itu belum selesai. Karena pendidikan khusus yang saya maksud adalah bagaimana sosialisasi terkait pentingnya berpilkada, pentingnya pemilu, pentingnya melaksanakan hak dalam pelaksanaan pemilihan, itu harus tersampaikan dalam waktu 1 ataupun 2 minggu, sehingga pendidikan politik diberikan kepada para pemuda ini, anak sekolah yang sudah dapat memenuhi haknya. Mungkin pemula ya? Iya, pemilih pemula ini di beberapa bagian ya, di pemilih pemula maupun di anak mahasiswa, mungkin pendidikan politik ini menjadi satu background penting terhadap mereka-mereka yang menjadi penopang dasar ke depannya. Nah, generasi yang kemudian berada pada tangan-tangan pemuda ini yang menjadi penentu ke depan, saya anggap KPU dapat memberikan pendidikan khusus itu. Pendidikan khusus yang dimaksud mungkin seminggu atau 2 minggu melakukan pendidikan politik, dalam artian mungkin mendatangkan beberapa narasumber yang dianggap kompeten, memberikan pendidikan dasar, memberikan beberapa bagaimana pentingnya berpartisipasi dalam pilkada maupun pemilu. Nah, mungkin hal yang paling mendasar yang menjadi tantangan partisipatif itu turun, kita bisa melihat bahwa adanya gejolak-gejolak dinamika yang kemudian secara poin itu tidak tersampaikan. Jadi secara substansi masyarakat Palopo melihat kok problemnya itu aja terus. Problemnya ini terus tidak pernah berubah, sehingga daya tarik terhadap pilkada maupun pemilu itu menurun, sehingga niatan untuk memberikan hak pilihnya itu berkurang. Nah, mungkin sebagai satu solusi konkret dari saya selaku Ketua Cabang HMI,
bagaimana kemudian KPU membuat satu formulasi yang kemudian melibatkan organisasi kepemudaan, melibatkan calon-calon pemilih pemula, melibatkan mahasiswa untuk membentuk satu forum diskusi. Nah, forum diskusinya ini kemudian menjadi satu bentuk pertemuan yang kemudian membahas bagaimana pentingnya melakukan evaluasi terhadap dinamika politik yang ada di Kota Palopo, dan itu bisa dilakukan dalam bentuk pendidikan khusus tentang pemilu maupun pilkada yang saya sampaikan tadi, sehingga kita punya neraca, kita punya metodologi untuk bagaimana pertemuan itu menjadi efektif dalam menjawab tantangan daripada dinamika pilkada maupun pemilu yang ada di Kota Palopo. Mungkin secara singkat seperti itu yang saya bisa gambarkan. Jadi lebih ditingkatkan lagi ya pendidikan. Iya, ditingkatkan lah kalau bisa. Baik, ini adalah pertanyaan ketiga. Saya tujukan untuk adik Ilham ya. Yeah. Baik, pertanyaan berikutnya ini yaitu pendekatan seperti apa yang menurut Anda paling efektif untuk meningkatkan minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan demokrasi? Ya baik, kalau soal pendekatan ini yang saya sampaikan adalah, cuman kita sekarang ini kan di Kota Palopo, khususnya Kota Palopo ini, kita belum punya paradigma demokrasi yang terukur, sehingga mungkin kalau melihat kenapa kurangnya generasi muda berpartisipasi dalam pemilu, mungkin itu karena kurangnya tidak adanya paradigma yang bisa mengukur kita untuk menuju ke demokrasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal untuk menjaga integritas, seharusnya generasi muda juga sudah banyak masuk dalam penyelenggara. Misal kemarin kita melihat di Kota Palopo ini kan sudah banyak, saya lihat ini pemuda-pemudi yang masuk dalam penyelenggara. Nah, ini juga salah satu tujuan untuk bagaimana meningkatkan integritas demokrasi kita dalam pilkada maupun pemilu. Kemudian dalam hal ini, kalau di era sekarang ini harus ada, kita dulu tadi dibilang atau disampaikan oleh sahabat saya Dekal, bahwa pentingnya diadakan itu adalah pendidikan khusus. Itu ini memang penting ini Bu. Kenapa penting? Karena supaya artinya kan tahun ke tahun itu kan beda. Itu beda sebab, beda akibatnya kan. Artinya misalnya tahun kemarin apa sebabnya sehingga kurang, kemudian tahun ini apa. Nah, itu yang harus dibuatkan pendidikan khusus. Nah, bagi saya pendidikan itu bisa kita undang semua masyarakat, baik itu kalangan OKP, kemudian pemuda, kemudian mahasiswa, kemudian akar rumput, kemudian pemerintah, supaya kita mempunyai penetrasi yang baru, terobosan yang baru untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat. Itu. Nah, sehingga integritas pemilu hari ini itu bisa ditingkatkan. Kemudian yang terakhir mungkin untuk meningkatkan itu, kita juga seharusnya hari ini harus mengurangi yang namanya misinformasi. Itu tadi disampaikan. Kenapa? Karena sekarang itu terlalu banyak yang keluar berita hoax. Nah, ini soal pilkada atau soal demokrasi kita. Nah, sehingga minimnya mungkin generasi muda yang ikut untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada. Nah, sehingga integritas demokrasi kita atau pilkada kita itu menurun, itu karena adanya berita hoax dan misinformasi. Nah, saya pikir tadi sudah ada win-win solution yang ditawarkan, bahwa kita harus memperbanyak melakukan pendidikan khusus, setidaknya seminar 2 kali seminggu, undang semua kalangan muda, UKP dan sebagainya. Mungkin itu Ibu bagi saya untuk menjaga integritas kita. Yang lebih utamanya adalah generasi muda harus atau wajib mengambil peran atau ikut dalam menyelenggarakan atau masuk dalam tahap Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo ini, khususnya Kota Palopo. Artinya dia harus ikut berperan di dalamnya, itu supaya generasi muda ini bisa membawa agen perubahan di dalam, kemudian merubah hal-hal yang mungkin dulunya bisa diperbarui, ya lebih lagi ditingkatkan. Itu karena generasi muda itu punya wacana, punya
pemikiran yang lebih reaktif, Masih ya fresh lebih gitu ya lebih fresh, sehingga mungkin bagi saya itu untuk menjaga integritas daripada partisipasi pemilu itu, pemuda harus mengambil peran dalam pilkada atau pemilu khususnya di Kota Palopo. Mungkin begitu. Bagaimana menurut Adik Dekal? Pendekatan apa yang menurut Anda paling efektif meningkatkan minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan demokrasi? Iya. Baik. Terima kasih. Kalau bicara tentang metodologi yang kita gunakan sehingga partisipasi kemudian di kalangan pemuda itu tentu menjadi hal yang kita harapkan. Saya mau sampaikan bahwa membangun trust itu memang sulit. Membangun kepercayaan itu memang sulit. Akan tetapi itu tidak mustahil menjadi satu capaian kita bahwa bagaimana meyakinkan para pemuda, pemilih pemula ini bahwa pentingnya berdemokrasi dan pentingnya ikut andil mengambil beberapa sub-sub bagian menjadi kesepakatan kita bersama bahwa keterikutan kita ini, keikutsertaan kita dalam membangun Kota Palopo untuk kesejahteraan dan lain-lain itu dimulai dari proses awal bahwa partisipasi kita terhadap pilkada maupun pemilu menjadi penentu kota kita ini kedepannya jadi apa. Nah, ketika pertanyaannya bahwa metodologi apa yang kita gunakan untuk kemudian bagaimana kalangan pemuda dan lain-lain ini ikut serta mengangkat daripada angka-angka partisipatif, mungkin lagi-lagi saya mengingatkan bahwa membangun kepercayaan itu adalah hal yang berat. Akan tetapi itu kemudian menjadi tantangan kita secara bersama-sama, meyakinkan kepada generasi muda, meyakinkan kepada para pemilih pemula bahwa keikutsertaan mereka dalam berpilkada maupun pemilu itu adalah penentu Kota Palopo seperti apa ke depannya. Sehingga mereka bisa menerawang, bisa melihat, memiliki gambaran bahwa berdasarkan keikutsertaan mereka dalam partisipasinya terhadap pilkada maupun pemilu itu kemudian membentuk Kota Palopo seperti apa ke depannya. Sehingga bagaimana kemudian KPU ini melakukan silaturahmi antara kalangan-kalangan pemuda, organisasi dan lain-lain terjun bersama, entah itu ke sekolah-sekolah, entah itu ke warkop, entah itu di kampus-kampus, di kantin kampus dan lain-lain. Minimal ada pendekatan-pendekatan itu yang kita bangun. Bukan hanya pendekatan seperti sosialisasi dalam bentuk ruangan formal, dalam bentuk seminar, akan tetapi betul-betul gerakan ini kemudian menjadi gerakan yang kita mulai dari bawah. Biar dapat chemistry. Iya, salah satu contohnya sederhananya adalah bagaimana kita membangun paradigma pilkada, paradigma pemilu di kantin kampus. Ya. Kita kan tidak pernah memikirkan bagaimana pilkada itu dibahas di kantin sekolah. Kita kan tidak pernah memikirkan itu. Nah, sehingga yang menjadi tantangan kita untuk kemudian mengangkat daripada angka partisipasi di kalangan pemuda ini minimal itu. Dan itu tugas-tugas mahasiswa, tugas-tugas organisasi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sehingga KPU dalam hal ini mungkin menjadi fasilitator saja untuk membangun narasi pilkada, narasi pemilu, sehingga pemuda juga memiliki peran untuk membangun struktur-struktur demokrasi yang ada di Palopo. Kita kan kalau membayangkan pilkada dibahas di kantin SMA itu kan keren. Anak-anak SMA bicara pilkada, anak-anak SMA bicara pemilu, pentingnya demokrasi, pengambil kebijakan dan lain-lain, mereka ikut serta, itu kan naraca yang wacana yang kemudian menjadi menarik ketika generasi-generasi yang kemudian Gen Z ya ceritanya yang mengkonsumsi itu dan mengaplikasikan itu. Sehingga perlu PR kita bersama lah. Bagaimana kemudian untuk mengangkat itu, metodologinya adalah bagaimana kita menyusup akar rumputnya
masuk ke dunia kampus, ke dunia SMA, di warkop dan lain-lain, membangun trust, kita bangun kepercayaan itu kembali bahwa dengan cara ini membangun Kota Palopo menjadi lebih baik. Melalui KPU, partisipasi kita terhadap pilkada maupun pemilu, itulah yang menjadi pondasi dasar kita untuk memperbaiki Kota Palopo ini. Kira-kira begitu. Pertanyaan keempat saya tujukan kepada Adik Ilham ya. Baik, menurut Anda bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi? Baik, terima kasih. Tadi yang saya sampaikan adalah generasi muda hari ini harus ikut aktif berperan mengambil sebuah wadah di penyelenggara agar dia bisa mempengaruhi yang dulunya mungkin bisa ada yang dirubah menuju lebih baik lagi. Itu. Sederhananya adalah pemuda harus terjun ikut juga langsung ke penyelenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga integritas, kita harus memanfaatkan melek digital. Gitu. Artinya kita harus memanfaatkan media sosial. Karena kenapa? Hari ini yang mempengaruhi lingkungan hidup adalah media sosial. Media sosial. Nah, jadi generasi muda kalau mau demokrasi dijaga integritasnya, kita harus memanfaatkan medsos ini agar lebih positif atau produktif. Karena kenapa? Kenapa misalnya politik kita atau demokrasi kita hari ini terkadang naik turun secara integritas? Karena itu, karena pemanfaatan media sosial yang kurang. Gitu. Dalam artian banyak banyak masyarakat, banyak generasi muda yang menggunakan medsos tapi tidak sesuai dengan tujuannya. Gitu. Berarti harus dikemas lebih menarik lagi. Ya, harus dikemas. Nah, artinya tugas KPU Kota Palopo harus memperdalam atau lebih mengkaji lagi soal bagaimana mengedukasi demokrasi melalui media sosial. Mengikuti zaman ya. Zaman. Ya, karena kalau sekarang itu kan kalau Gen Z itu tadi karena ada kali itu. Kalau Gen Z itu kan memang harus aktif di media sosial kayak TikTokers banyak, ada di FB kan, ada di Instagram. Nah, itu harus diaktifkan. Ini untuk menjaga integritas demokrasi kita. Karena kalau kita mau melihat ukuran sekarang itu atau solusinya sekarang itu adalah orang lebih tertarik di media sosial. Itu. Dalam artian orang lebih suka membaca di media sosial mungkin dibanding rapat pertemuan. Nah, sehingga edukasi ini yang harus diperkuat kembali KPU Kota Palopo bagi saya. Nah, kemudian yang terakhir untuk menjaga integritas, setidaknya penyelenggara dalam hal ini KPU khususnya Kota Palopo ini harus membuat setidaknya 3 kali pertemuan sebulan dalam setiap pekan untuk mengundang semua para OKP, silaturahim lah, supaya trust itu atau kepercayaan itu bisa meningkatkan integritas kita sebagai penyelenggara. Nah, karena sekarang banyak generasi muda atau banyak masyarakat kemudian kaum tua yang mungkin sudah misinformasi atau sudah hilang trustnya kepada penyelenggara karena itu minimnya atau kurangnya silaturahim penyelenggara terhadap rakyat atau kaum tua. Nah, kemudian yang terakhir untuk menjaga integritas, tadi betul disampaikan oleh sahabat Ekal bahwa memang kalau kita mau mengacu pada diagram itu, harusnya tugas kita sebagai generasi muda mau pemerintah lah atau KPU ini harusnya lebih cepat menjemput pemilih pemuda itu di SMA dalam artian siswa. Iya. Itu kenapa? Karena dia cepat mudah disusupi, mudah dipengaruhi. Nah, artinya kalau cepat di kantor, kalau cepat diberikan asupan atau seminar apa dan sebagainya lah atau pendidikan ya pasti integritas kita pasti akan terjaga. Yakin saya kalau lagi ya. Ya betul. Kalau siswa ini di umur 17 ini kan masuk dalam pemilih pemuda. Yeah. Kalau ini sudah bisa kita kanter dia, bisa kita jaga mereka, yakin dan percaya bahwa pesta demokrasi ke depannya khususnya di Palopo ini akan terjaga sekaitan dengan integritasnya. Itu karena pemilih pemuda ini kebanyakan di SMA, di umur 17 ke atas itu kan sudah masuk dalam pemilih pemuda.
Mereka merupakan pondasi yang Ya, kuat ya. ya betul. Nah, Harus artinya diperkuat dari ya, pondasinya. kalau biasa orang bilang akar rumputnya itu di situ. Iya, Ya, akar rumputnya pemilih pemula itu ada di siswa itu. Maka tadi betul dibilang sahabat Dekal bahwa kita harus buat kantin-kantin demokrasi lah, Ya, atau kantin demokrasi ya, kan yang ada kafe demokrasi. ya demokrasi, betul. ya itu. Nah, kalau yang pemilih pemula SMA kantin Ya, kantin, demokrasi. ya, kantin demokrasi. Oke, masukkan. Ya, supaya mereka juga ini paham, oh ternyata kita ini sudah dewasa, Iya. kita ini sudah bisa bicara soal politik. Ada hak Gitu. pilihnya. Ya, ada hak pilihnya. Nah, sehingga nanti pendidikan politik itu yang bisa kita tawarkan kepada mereka bahwa harus berpolitik yang sesuai dengan tujuannya, Iya, betul. bukan politik. Ya, misalnya tadi disebut ada money politik lah, nah itu kan bisa kita kanter semua. Nah, kalau sudah sehat semua isi kepala daripada pemilih pemula ini di tingkatan siswa ini, yakin dan percaya bahwa integritas penyelenggara dan pemilih partisipatif terus meningkat ke depan. Nah, begitu ya. Ya, mungkin begitu Ibu bagi saya. Oke, siap. Baik, saya akan mengulang pertanyaan yang keempat. Ini untuk adik Dekal ya. Iya Bu. Baik, menurut Anda bagaimana generasi muda dapat berperan dalam menjaga integritas proses demokrasi? Peran pemuda menjaga integritas proses Demokrasi. Iya. Di pekan lalu di pilkada sebelumnya kita melihat bagaimana KPU Kota Palopo melakukan sosialisasi yang masuk di warkop, bekerja sama dengan kolaborasi dengan organisasi dan lain-lain. Nah, ketika kita bicara bagaimana peran untuk menjaga daripada integritas demokrasi ini, tentu kita bicara tentang bagaimana metodologi kita terhadap satu tantangan terhadap apa yang terang dan apa yang gelap terhadap pilkada itu, pilkada maupun pemilu. Nah, di awal saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang tanda kutip sifatnya bahwa hal-hal itu terpengaruhi oleh money politik dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kita secara sadar bahwa hal-hal yang kemudian mempengaruhi dinamika politik sehingga munculnya perpecah belahan dan lain-lain, dinamika paradigma yang tidak baik, indikatornya itu yang pertama, indikatornya money politik kemudian mempengaruhi. Sehingga yang pertama menjadi PR kita adalah bagaimana memberantas itu. Memberantas itu dalam bentuk segi pengawasan dan lain-lain. Nah, mungkin di beberapa bagian KPU dalam hal ini ketika bicara tentang peran, dan tentu kami yang menjadi ketua-ketua organisasi di luar sana, tentu ada hal yang sifatnya kolaborasi dalam artian partisipatif pengawasan. Di beberapa bagian sebelumnya di pilkada kemarin itu ada MOU dan lain-lain dengan KPU maupun lembaga lain untuk senantiasa bagaimana bekerja sama untuk melaksanakan daripada pilkada damai dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat bahwa tantangan-tantangan yang kita hadapi di setiap pilkada itu selalu sama, tidak pernah berbeda. Kita hanya mendapatkan bagaimana money politik itu. Masalah klasik. Iya, masalah klasik, money politik, dan persoalan integritas ini tentu menjadi PR besar karena integritas adalah urusan pribadi manusia masing-masing. Hanya saja pada porsi itu kita bisa melihat bahwa dalam satu instrumen dalam proses pembangunan terkait integritas ini, KPU bisa menggambarkan bahwa baik tidaknya kota ke depan itu tergantung bagaimana integritas daripada pemilih. Sehingga integritas pemilih ini menjadi PR besar. Nah, ketika ukurannya adalah money politik, jadi jangan harapkan bahwa kota itu menjadi lebih baik dan lain-lain ketika itu. Sehingga yang pertama kita harus selesaikan adalah menyelesaikan bagaimana PR money politik itu kita pangkas, kita kanter dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita mau lihat bahwa bagaimana peran integritas ini menyusun daripada
sistem demokrasi yang lebih baik untuk Kota Palopo, yaitu harus berangkat dari KPU. KPU lah yang menjadi corongnya kami, KPU lah yang menjadi kacamata kami bahwa demokrasi baik itu ukurannya adalah KPU Kota Palopo. Sehingga memperbaiki itu peran-peran yang kemudian strategis itu kami harus ambil dari gambaran-gambaran KPU Kota Palopo itu sendiri. Sehingga bagaimana KPU Kota Palopo dalam proses tahapan memperlihatkan bahwa seperti inilah kinerja-kinerja yang dilakukan oleh KPU Palopo, sehingga itu menjadi satu poin yang kemudian menjadi gambaran bahwa memang integritas yang kemudian dibangun oleh KPU Kota Palopo dalam hal ini menjadi corong kita bersama membangun sistem demokrasi yang baik. Seperti asas yang ada di undang-undang terkait pemilu dan lain-lain. Itu kan kita diarahkan bagaimana jujur, bagaimana adil, terbuka dan lain-lain. Nah, itulah kenapa KPU menjadi corong dalam hal ini. Nah, contoh misalkan ketika KPU melakukan satu bentuk sosialisasi, seminar dan lain-lain, kita betul-betul diperlihatkan satu poin penting, bagaimana pentingnya melakukan peperangan terhadap money politik itu dalam satu bentuk status pilkada atau maupun pemilu. Kita diperlihatkan instrumennya, bahwa hal-hal yang sifatnya seperti ini itu menjadi buruk ke depannya. Sehingga kita memiliki gambaran secara bersama-sama bahwa dari KPU lah kita berangkat untuk membangun integritas demokrasi yang lebih baik. Sehingga ketika pertanyaannya adalah bagaimana, seperti apa, justru saya selaku narasumber, Ketua Cabang HMI, saya mengembalikan kepada KPU Kota Palopo. Kenapa saya kembalikan? Karena baik buruknya kami melihat dari KPU Kota Palopo itu dalam membangun sistem demokrasi yang baik. Karena pada dasarnya untuk mencapai hak politik, kami kan melalui KPU. Mencapai hak politik. Tugas KPU itu kan berat. Tanpa KPU bagaimana ada satu kepala daerah di kabupaten maupun daerah-daerah. Sehingga KPU ini betul-betul menjadi instrumen untuk memunculkan satu pemimpin yang baik untuk kota itu. Sehingga tugas-tugas daripada KPU ini bukan masalah kecil. Karena kursi kekuasaan yang kemudian akan diberikan kepada orang yang terpilih. Nah, melalui proses-proses yang baik inilah kemudian mampu membangun daripada integritas daripada sistem demokrasinya kita. Saya pernah baca buku ini. Ada buku yang judulnya Mengapa Negara Gagal. Nah, dua hal yang menjadi indikator mengapa negara itu gagal. Yang pertama adalah sistem demokrasinya dalam proses tahapan itu kemudian tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada kepentingan di balik bayang-bayang. Nah, dua hal ini kemudian kalau kita menemukan dalam satu lembaga, itu kan menjadi buyar terhadap integritas perjalanan demokrasinya kita. Nah, sehingga saya anggap bahwa dua hal inilah yang kemudian kita harus hindari, dan KPU kemudian menjadi corongnya kita untuk melihat bagaimana sistem demokrasi yang baik. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, baik, ini adalah pertanyaan penutup. Dan saya tujukan kepada Adik Ilham lagi. Iya, siap. Baik, ini adalah pertanyaan penutup, yaitu apa pesan atau ajakan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda di Kota Palopo terkait pentingnya menjadi bagian dari proses demokrasi? Ya, baik, terima kasih. Ini kayaknya sudah menjadi kesimpulan bahwa kita harus menyampaikan pesan. Jadi pesan saya untuk generasi muda di Kota Palopo ini, khususnya Palopo, untuk menjaga daripada pemilu kita yang sehat. Yang pertama, kita harus membuat yang namanya roadmap. Roadmap itu ibarat peta yang bisa kita jalani demokrasi dengan baik sesuai dengan tujuannya. Karena kenapa? Amanah undang-undang dasar itu kan jelas bahwa kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, dalam artian rakyat harus menjadi corong demokrasi yang sehat. Gitu. Kalau generasi muda hari ini mati, maka yang tidak percaya demokrasi kita akan mati juga.
Itu. Saya teringat katanya Pram itu, dia bilang bahwa sejarah dunia adalah sejarah anak muda. Jika anak mudanya mati rasa, maka matilah bangsa ini. Nah, maka saya analogiakan bahwa kalau anak muda hari ini tidak mau bicara soal demokrasi, maka yakin dan percaya demokrasi ini pasti kita akan mati. Itu tidak akan maju dan tidak akan lebih terus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya adalah untuk generasi muda, mari kita bersama-sama kembali melakukan pesta demokrasi yang sehat sesuai dengan tujuan daripada demokrasi itu, bahwa untuk menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, serta menjaga integritas khususnya Kota Palopo kita ini. Mari kita sama-sama kembali merawat silaturahim kita untuk mendapatkan pesta demokrasi yang lebih baik lagi. Nah, sehingga Kota Palopo ini bisa menjadi corong atau sentrum politik yang sehat, sentrum politik yang baik, yang bisa dijadikan sebagai sentrum politik di setiap daerah yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir lagi mungkin sahabat dan Ibu moderator, bahwa memang kalau bicara demokrasi itu bagi saya punya bahasa itu gampang-gampang susah gitu. Ya itu. Kenapa saya bilang terkadang sulit, terkadang mudah? Karena itu tergantung kita melihat, tergantung poros kita, tergantung kacamata kita melihat penyelenggara dengan pemerintah dan rakyat ini itu bersinergi. Artinya piramida segitiga itu harus terus bersinergi antara pemerintah, kemudian penyelenggara dengan khususnya rakyat atau generasi muda harus bersinkronisasi, karena ini menjadi terobosan kita agar demokrasi ini terus sehat ke depan. Mungkin begitu Bu, pesan saya kepada generasi muda. Yang pada intinya adalah mari kita saling merawat pesta demokrasi ini dengan sifat yang dinamis, kemudian harus dengan pemikiran yang sehat, positif, produktif, supaya demokrasi kita itu bisa dibilang lebih maju lagi ke depan dan bisa menjadi contoh dan bisa menjadi sentrum bagi daerah-daerah yang lain. Itu. Jadi percontohan contoh ya. Artinya menjadi sentrum politik lah. Artinya Kota Palopo ini bisa menjadi sentrum politik atau sentrum demokrasi yang sehat, yang baik di seluruh Indonesia. Itu bahkan di kancah internasional kalau bisa. Mungkin begitu Bu, bagi saya. Saya ulang ya pertanyaannya untuk adik Dekal. Iya Bu. Baik. Apa pesan atau ajakan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda di Kota Palopo terkait pentingnya menjadi bagian dari proses demokrasi? Ya. Kalau dari saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palopo, pesan yang kemudian menjadi hal utama dari podcast kita hari ini, mungkin saya mau sampaikan bahwa bersama-sama membangun satu sistem demokrasi yang baik adalah butuh kekuatan besar. Kekuatan besar inilah yang kemudian kita harus ambil dari penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat dalam satu sistem kolaborasi yang harus check and balance. Itu yang pertama. Seimbang ya? Iya, kita harus balance dulu untuk bagaimana kemudian membangun sistem demokrasi yang lebih baik. Yang kedua menjadi poin penting juga terhadap kaum-kaum pemuda, generasi-generasi milenial, Gen Z juga mungkin, kita menjadi kacamata penentu Kota Palopo. Kenapa saya anggap seperti itu? Karena apa yang kita tentukan hari ini, khususnya generasi kami ya Bu, di kelahiran 98, 2000 dan lain-lain, apa yang kami tentukan hari ini itu tentu menjadi hal yang kemudian dihadapi 20-30 tahun ke depannya. Sehingga pesan saya adalah bagaimana kemudian anak-anak SMA dari awal, dari sekarang, bagaimana membangun image, bagaimana membangun satu paradigma bahwa Palopo itu baik buruknya ditentukan dari proses demokrasinya. Sehingga baik buruknya satu kabupaten kota
adalah ditentukan dalam proses pilkadanya. Sehingga untuk mengambil alih hal yang baik itu, kita harus ikut andil dalam satu proses tahapan-tahapan pilkada maupun tahapan pemilu. Nah, sehingga menjadi dasar kita secara bersama-sama bahwa pemenuhan hak politik inilah yang menjadi metodologi kita untuk membangun daripada Kota Palopo ini menjadi lebih baik. Substansinya satu, kata kuncinya cuma satu. Pemenuhan terhadap hak politik pada pilkada selanjutnya di kalangan pemuda penentu Kota Palopo untuk menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, sahabat pemilih, demikianlah perbincangan kita kali ini. Saya Jihan dan Saya Ilham selaku ketua cabang. Saya Ardi Reski selaku ketua cabang HMI. pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.